Andi! 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 Don, pintu rumahnya tidak dikunci. Ayo kita masuk. Perlu membersihkan kaki dulu tidak? Tidak usah. Oke deh. Andi mana ya? Kok tidak ada orang? Masya Allah, kedua saudaraku itu mau apa ya? Hah? Kaki kotor begitu mau masuk rumah Andi? Aku harus segera ke sana. Aku khawatir mereka akan membuat kekacauan nih. Shh, kaki kalian kotor, cepat keluar. Kami mau ajak Andi main, lalu waktu kami panggil, Andi tidak menjawab dan pintu tidak terkunci. Jadi kami langsung masuk. Berarti kalian masuk tanpa izin. Itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Di awal video kita sudah melihat ada dua anak yang sedang bertamu ke rumah temannya. Nah, apakah cara mereka bertamu itu benar? Menurut kalian benar nggak sih? Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya itu, mari kita simak ke materi berikut ini. Kita bahas pertama yaitu mengenai tentang adab bertamu. Jadi, sebelum kita mengetahui bagaimana sih adab bertamu itu, kita harus mengetahui pengertian dari adab bertamu. Adab merupakan cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Dengan demikian, adab bertamu dapat diartikan sebagai cara berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk adab dalam bertamu. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Nah, ini yang akan menjawab dari pertanyaan yang ada di video tadi. Nah, jadi hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut diantaranya yang pertama, memilih waktu yang tepat. Yang kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel. Yang ketiga, tamu laki-laki dilarang masuk ke rumah perempuan apabila perempuannya itu sendiri. Yang kelima, mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Yang keenam, maaf ya anak-anak. Yang keenam, apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Yang ketujuh, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Yang kedelapan, menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Yang kesembilan, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Yang kesepuluh, apabila kita disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang yang lapar dan rakus. Yang ke-11, jangan melirik-melirik. Yang ke-12, apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Yang ke-13, lama waktu bertamu di rumah orang itu 3 hari. Yang terakhir yaitu mengucapkan Assalamualaikum sebagai tanda pamit. Nah, itu tadi beberapa adab dalam bertamu. Nah, sekarang kita membahas tentang nilai positif adab bertamu. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan. Nah, bukan saja dalam usaha meyakinkan orang lain terhadap tujuan dan maksud baik kedatangannya, tapi juga dalam tindak laku dan pergaulan dengan sesama manusia harus dihindarkan cara-cara paksaan dan kekerasan. Pembahasan yang terakhir atau yang keempat dalam adab bertamu yaitu membiasakan adab bertamu.
Apabila kita mengetahui manfaat bertamu, maka kebiasaan bertamu harus dibiasakan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar masyarakat, bahkan dengan masyarakat antar masyarakat. Sekarang kita sampai ke materi yang kedua, tentang adab menerima tamu. Ya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian adab menerima tamu. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamunya. Memuliakan tamu merupakan perwujudan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertamu, melawat, atau berkunjung. Sedangkan secara istilah menerima tamu dimaknai dengan menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim dilakukan menurut adat maupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang adab menerima tamu. Yang pertama yaitu dengan berpakaian yang sopan. Jadi apabila ada tamu, kita harus berpakaian yang sopan ya. Yang kedua yaitu terimalah tamu dengan sopan, santun, dan ramah. Jadi jangan memasang muka yang cemberut atau masam. Yang ketiga yaitu jawablah salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Yang kelima, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Yang keenam, mempersilahkan masuk dan duduk. Yang ketujuh, suguhilah hidangan dan minum. Yang kedelapan, apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Yang kesembilan, ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Yang kesepuluh, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Yang kesebelas atau yang terakhir, antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Baik, kita sampai ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif atau apa? Ya, husnuzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif atau suudzon. Sebagai tuan rumah harus sabar dalam menyambut tamu yang datang, apapun keadaannya. Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Jangan sampai seseorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar ataupun mengusir tamunya. Baik, alhamdulillah. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Ibu ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.